Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bedah salah satu strategi paling dasar di dunia marketing, tapi dengan sentuhan yang super modern. Kita akan lihat pergeseran besar dari era marketing yang serba nebak-nebak dan kacau menuju era baru yang unggul karena presisi data dan kecerdasan buatan. Yuk, langsung kita mulai aja. Pernah ngerasa gini kan? Sebuah brand udah ngeluarin budget gede banget buat iklan, tapi kok rasanya iklannya nyasar entah kemana? Nah, ini masalah inti yang akan kita pecahkan hari ini. Gimana caranya kita mengubah tembakan acak yang boros itu jadi serangan laser yang super presisi dan tepat sasaran? Oke, semuanya itu dimulai dari satu pemahaman penting. Era pemasaran massal itu udah berakhir. Pendekatan satu untuk semua, di mana kita ngomong ke semua orang dengan pesan yang sama, itu udah nggak relevan lagi. Udah mati. Coba lihat ini deh. Dulu tuh, marketing itu persis kayak teriak-teriak di tengah pasar, berharap ada yang dengar. Satu pesan yang sama disebar ke semua orang, tanpa pandang bulu. Hasilnya, ya gitu deh, biayanya bengkak, untungnya tipis, dan yang paling parah, konsumen modern udah kebal. Mereka udah cuek sama cara-cara kayak gini. Sebaliknya, masa depan itu menawarkan sesuatu yang jauh lebih efektif. Fokusnya geser total. Bukan lagi soal jangkauan, tapi soal relevansi. Saat setiap pesan yang kita kirim itu terasa personal dan pas banget buat penerimanya, efisiensi langsung meroket. Dan konversi jadi maksimal. Nah, inilah janji dari pemasaran presisi. Terus, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja klasik yang sekarang udah di-upgrade dengan teknologi canggih. Segmentasi, targeting, dan positioning, atau yang biasa kita singkat STP. Gampangnya gini, STP itu 3 langkah simpel. Pertama, kamu potong-potong pasar yang gede banget itu jadi kelompok-kelompok kecil. Kedua, kamu pilih kelompok mana yang paling potensial buat kamu layani. Dan ketiga, kamu posisikan produkmu sebagai solusi terbaik di kepala kelompok yang kamu pilih tadi. Dan yang bikin menarik itu evolusinya. Dulu, STP itu lambat, statis, dan seringnya cuma berdasarkan asumsi, kayak yang kita lihat di sebelah kiri. Nah sekarang, di sebelah kanan, berkat adanya big data dan AI, prosesnya jadi instan dan bahkan bisa memprediksi ke depan. Segmennya itu nggak lagi kaku, tapi seolah-olah hidup dan terus berubah mengikuti perilaku kita secara real time. Yuk, kita bedah langkah yang pertama, segmentasi. Ini tuh gabungan antara seni dan sains untuk benar-benar ngerti siapa pelanggan kita. Seolah-olah kita lagi membedah anatomi mereka satu persatu. Intinya tuh, satu, menemukan pola. Jadi, daripada melihat pasar sebagai satu masa yang abu-abu dan sama semua, kita mulai bisa melihat ada geng-geng atau kelompok-kelompok yang punya kemiripan di dalamnya. Dan ini cara kita melakukannya. Kita lihat dari 4 pilar utama. Demografis itu ngasih tahu siapa mereka. Umur, jenis kelamin, pendapatan. Geografis itu di mana mereka tinggal. Perilaku itu nunjukin bagaimana mereka bertindak, seberapa sering mereka beli misalnya. Dan yang paling dalam, psikografis. Ini yang mengungkap mengapa mereka membeli, soal gaya hidup, nilai-nilai, dan kepribadian mereka. Tentu aja, cara kita memetakan konsumen perorangan atau B2C itu beda dengan cara memetakan bisnis atau B2B. Kalau di B2B, fokusnya bukan ke emosi pribadi, tapi lebih ke efisiensi, kebijakan pembelian perusahaan, dan teknologi apa yang mereka pakai. Logikanya sih sama, tapi variabelnya yang beda. Oke, setelah pasarnya kita petakan, sekarang waktunya memilih medan perang kita. Nah, inilah tahap targeting dan positioning, di mana strategi mulai diubah jadi aksi nyata. Di sini strategi mulai terbentuk. Perusahaan kan nggak bisa jadi segalanya buat semua orang, jadi mereka harus memilih pola serangan. Mau fokus ke satu segmen aja, kayak produsen jam tangan mewah, loyalitasnya bisa ekstrim, tapi rentan kalau tren berubah. Atau mau mencakup seluruh pasar, kayak Coca-Cola. Bisa, tapi butuh sumber daya yang raksasa. Kuncinya adalah mencocokkan ambisi perusahaan dengan segmen yang paling menjanjikan. Dan setelah target dipilih, bagian krusialnya adalah ini. Kamu mau diingat sebagai apa? Nah, inilah inti dari positioning. Ini bukan soal fitur produk, tapi soal merebut ruang kosong di kepala konsumen. Contoh keripik kentang Leo ini cerdas banget. Di pasar yang udah penuh sesak, mereka nggak lawan Citato secara langsung. Mereka lihat peta persepsi konsumen dan nemuin celah, porsi besar, harga pas buat anak nongkrong. Mereka bukan cuma jualan keripik, mereka mengklaim sebuah ide. Inilah bukti kenapa positioning yang cerdas bisa mengalahkan anggaran iklan yang besar.
Ini semua bukan cuma teori loh. Mari kita lihat gimana perusahaan-perusahaan terbesar di dunia menggunakan kerangka STP modern ini buat mendominasi pasar mereka. Coba dipikirin, Netflix itu nggak nebak-nebak acara apa yang kamu suka. Data psikografis dan riwayat tontonanmu lah yang menentukannya. Amazon bukan sekedar jualan produk. Algoritma prediktifnya merekomendasikan apa yang kemungkinan besar akan kamu beli selanjutnya. Unilever bahkan pakai data buat bikin produk yang beda untuk pasar Eropa dan Asia. Inilah STP dalam skala global yang terjadi secara real time. Dan contoh ini dengan jelas nunjukin taruhannya. Di satu sisi, McDonald's dengan Arch Deluxe gagal total. Mereka berasumsi orang dewasa pengen burger yang canggih, padahal data nunjukin mereka datang ke sana ya buat cari yang praktis dan terjangkau. Di sisi lain, Coca-Cola pakai big data buat nyesuaiin tingkat kemanisan produk mereka di berbagai negara, dan berhasil. Satu berdasarkan asumsi, satu lagi berdasarkan data. Hasilnya, jauh banget bedanya. Dari semua contoh ini, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang nggak bisa dibantah lagi. Dalam lanskap pemasaran modern, ada satu aturan baru yang mengalahkan segalanya. Jadi, jangan anggap ini sebagai proyek sekali jalan, tapi bayangan ini seperti roda gila yang terus berputar dan belajar. AI mengelompokkan data pelanggan, algoritma prediktif memilih targetnya, dan posisi merek disesuaikan secara dinamis. Dan disinilah keajaibannya. Setiap klik, setiap pembelian, setiap lagu yang kamu lewati, semua data itu langsung dimasukin lagi ke sistem. Ini bikin putaran berikutnya jadi lebih pintar, lebih personal, dan lebih efektif. Ini adalah mesin marketing yang bisa mengoptimalkan dirinya sendiri secara real time. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Udah terjadi pergeseran paradigma yang fundamental. Kita udah pindah dari dunia yang penuh tebakan dan intuisi ke dunia di mana data menjadi suara dari pelanggan itu sendiri. Jadi, apa yang bisa kamu bawa pulang dari sini? 3 poin utama. Pertama, tinggalkan asumsi. Biarkan data perilaku yang bicara. Kedua, satukan datamu dalam satu arsitektur yang solid. Dan ketiga, adopsi algoritma prediktif. Anggap aja ini mesin pencari pola super canggih yang analisis data historis buat jawab pertanyaan siapa yang paling mungkin beli produk X. Ini mengubah pemasaran dari reaktif menjadi proaktif. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi apakah kita harus mengadopsi ini, tapi seberapa cepat kita bisa melakukannya biar nggak ketinggalan.